Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi ya. Nah, ada yang pernah mendengar apa itu teks eksplanasi ya? Nah, teks eksplanasi adalah sebuah karangan ya atau sebuah teks yang berisi penjelasan secara lengkap mengenai sebuah topik yang berhubungan dengan fenomena ya. Jadi ini eksplanasi ini berkaitan dengan fenomena alam. Nah, teks eksplanasi ini berisi tentang proses. Jadi mengenai sebuah proses dari mulai mengapa dan bagaimana, ya kan? Mengapa dan bagaimana sebuah fenomena tersebut terjadi. Nah, bisa juga berisi asal usul sebuah proses atau perkembangan fenomena tersebut. Nah, tujuan dari teks eksplanasi ini yang pertama adalah memberikan informasi suatu fenomena yang terjadi. Jadi untuk menambah wawasan kepada para pembaca. Yang kedua adalah menjelaskan sebab dan akibat suatu fenomena. Ya, tentunya ini berdasarkan ilmiah ya, berarti berdasarkan fakta dan data ya. Jadi teks eksplanasi ini merupakan sebuah karangan yang ilmiah. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi teks eksplanasi ini berdasarkan fakta dan data. Jadi teks eksplanasi ini berdasarkan fakta dan data. Coba yang dimaksud dengan fakta itu apa? Ya, yang pertama, yang dimaksud dengan fakta itu yang pertama kejadiannya sudah terjadi. Ya, jadi fakta itu kejadiannya sudah terjadi. Kemudian yang kedua bersifat objektif ya. Jadi yang dimaksud dengan objektif itu artinya penilaiannya secara benar, secara datanya ada, penilaiannya seperti itu. Nah, kebalikan dari fakta adalah opini ya. Kalau fakta merupakan sebuah kenyataan atau realita yang sudah terjadi kemudian bersifat objektif, sedangkan opini itu bersifat pendapat ya. Jadi pendapat itu seperti memberikan penilaian atau memberikan sebuah saran gitu ya. Jadi hal-hal tersebut belum terjadi. Kemudian yang kedua membahas mengenai pengetahuan dan peristiwa. Nah, ini cari ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, maksudnya membahas mengenai pengetahuan ini artinya bahwa teks eksplanasi ini nantinya pada ujungnya itu adalah memberikan sebuah informasi yang menambah pengetahuan atau wawasan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi begitu ya, dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Nah, makanya teks eksplanasi ini biasanya berawal dari sebuah peristiwa. Contoh, fenomena gerhana bulan, fenomena supermoon, fenomena banjir. Nah, itu merupakan suatu hal yang sudah pernah terjadi, sebuah peristiwa yang pernah terjadi dimanapun itu berada, maka dibahas asal usulnya, sebabnya, prosesnya melalui teks eksplanasi ini. Nah, kemudian teks eksplanasi ini bersifat objektif ya. Nah, tadi sudah disinggung karena merupakan sebuah fakta, maka sifat dari teks eksplanasi ini bersifat objektif. Jadi ketika membuat teks eksplanasi kita tidak bisa mengira-ngira ya, tapi harus objektif dan harus menggunakan data. Kemudian bersifat informatif. Nah, informatif ini berisi pengetahuan dan wawasan, artinya nanti akan bersifat informasi atau memberikan edukasi atau memberitahu kepada khalayak mengenai sebuah fenomena. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dimaksud dengan teks eksplanasi ya. Nah, pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas untuk membuat sebuah karangan mengenai gambar ya. Nanti Bapak cek. Sekarang yang kedua, silahkan kalian untuk mencari contoh teks eksplanasi ya. Bisa dari buku ataupun dari Google. Kemudian nanti tuliskan di kolom Google Classroom judul teks yang kalian baca dan apa yang kamu
dapat dari tes tersebut. Ini jadi informasi ya, informasi apa yang kalian dapat dari teks tersebut. Kemudian sebagai catatan kalian, maka tugas ini pun juga hasilnya kalian catat, bisa di buku atau bisa di laptop kalian sendiri. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.